organisasi dan arsitektur komputer. Langsung saja simak videonya ya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai sistem multiprosesor pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Baiklah, yang pertama yaitu ada multiprosesor, di mana multiprosesor ini merupakan istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada kemampuan memproses komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan 2 CPU atau lebih yang ada dalam sebuah sistem komputer, seperti pada contoh yang ada pada slide ini. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis multiprosesor, di mana jenis-jenis multiprosesor ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama Asymmetric Multiprocessor atau AMP. Pendekatan pertama untuk multiprocessor scheduling adalah Asymmetric Multiprocessing Scheduling atau biasa juga disebut sebagai penjadwalan master slave multiprosesor. Yang kedua yaitu ada Symmetric Multiprocessor atau disebut dengan SMP. Symmetric Multiprocessor melibatkan arsitektur perangkat keras komputer dan perangkat lunak multiprosesor yang identik terhubung ke memori utama tunggal yang dibagikan, memiliki akses penuh ke semua perangkat input dan output, dan dikendalikan oleh instak sistem operasi tunggal yang memerlukan semua proses sama tidak memesan untuk tujuan khusus. Kedua contohnya dapat dilihat pada slide PPT ini, di mana Symmetric Multiprocessing terdiri dari CPU1, CPU2, dan CPU3 yang tertuju pada P2 yang disebut sebagai Shared Memory. Sedangkan Asymmetric Multiprocessing tertuju pada bagian masing-masing dan disebut sebagai Non-Shared Memory. Yang ketiga yaitu Non-Uniform Memory, Access Multiprocessing. Akses memori yang tidak seragam adalah desain memori komputer yang digunakan dalam multipemrosesan, di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor. Contohnya, bus menuju memori lalu menuju DMS network with directory. Keempat, clustering atau proses penghubungan komputer agar dapat bekerja seperti itu, dinamakan dengan clustering. Komponen cluster biasanya saling berhubungan dengan cepat melalui sebuah interkoneksi yang sangat cepat, atau bisa juga melalui jaringan lokal. Dan yang terakhir yaitu kelebihan multiprosesor. Yang pertama yaitu peningkatan throughput, karena lebih banyak proses atau thread yang berjalan dalam satu waktu secara bersamaan, atau jika proses yang antrian di-ready quickly sedikit. Perlu diingat, hal ini tidak berarti daya komputasinya menjadi meningkatkan sejumlah prosesnya. Yang meningkat adalah sejumlah pekerjaan yang bisa dilakukan dalam waktu tertentu. Kedua, economy of cell atau ekonomis. Ekonomis dalam device yang dibagi bersama-sama proses prosesor terdapat dalam satu komputer dan dapat membagi peripheral atau ekonomis seperti disk atau satu daya listrik. Ketiga, peningkatan kehandalan atau rehabilitas. Jika satu prosesor mengalami satu gangguan, maka prosesor yang terjadi dapat berjalan dengan baik, karena tugas prosesor yang terganggu dapat digantikan oleh prosesor lainnya. Hal ini dikenal dengan istilah graceful degradation. Sistemnya sendiri dikenal bersifat tolerance atau failure system. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.